Peradaban Minangkabau lahir dan berakar dari jantung Pulau Sumatera, tepatnya di dataran tinggi yang dikenal sebagai wilayah Darek. Disinilah kisah bermula, di lereng Gunung Marapi yang agung, pada sebuah tempat bernama Nagari Pariangan. Tempat ini diyakini sebagai titik awal kehidupan masyarakatnya, yang kelak melahirkan sebuah filosofi hidup yang kokoh dan tak lekang oleh zaman. Dari Pariangan, peradaban ini kemudian meluas ke 3 wilayah utama yang disebut Luhak Nantigo. Luhak tanah datar berdiri sebagai yang tertua, menjadi pusat singgasana kerajaan Pagaruyung yang menaungi urusan adat dan pemerintahan. Kemudian ada Luhak Agam yang dikenal dengan tanahnya yang subur dan masyarakat yang tangguh, serta Luhak 50 kota yang menjadi gerbang timur sekaligus penjaga tradisi di perbatasan. Ketiga luhak inilah yang menjadi tungku pemanggangan budaya, tempat di mana identitas kolektif orang Minangkabau ditempa dengan sangat kuat. Inti dari peradaban ini bukan hanya terletak pada batas wilayahnya, melainkan pada tatanan nilai yang dijunjung tinggi. Minangkabau membangun peradabannya di atas fondasi sistem matrilineal yang unik, yang menempatkan kaum perempuan sebagai pemilik pusaka dan penjaga garis keturunan. Seiring masuknya pengaruh Islam, peradaban ini semakin sempurna dengan lahirnya kesepakatan agung di Bukit Marapalam yang melahirkan prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sebuah harmoni antara hukum adat dan ajaran agama. Seiring berjalannya waktu, peradaban ini tidak hanya berdiam di pedalaman. Semangat untuk maju membawa mereka bergerak menuju wilayah rantau, menyebarkan pengaruh dan budaya ke pesisir barat hingga jauh ke semenanjung Malaya. Namun, sejauh apapun kaki melangkah, setiap anak cucu Minangkabau akan selalu menoleh kembali ke wilayah Darek sebagai pusat sejarah, jati diri, dan rumah bagi jiwa mereka. Sejak zaman dahulu, kehidupan masyarakat Minangkabau berdenyut di kaki gunung dan lembah subur Bukit Barisan. Sebagai masyarakat yang menetap di dataran tinggi atau wilayah Darek, bertani menjadi fondasi utama kehidupan mereka. Hamparan sawah yang luas bukan sekadar sumber pangan, melainkan simbol keberlanjutan hidup yang diatur dengan saksama melalui sistem adat dan pemanfaatan tanah ulayat. Namun, alam Minangkabau yang berbukit juga membentuk jiwa yang dinamis. Di samping mengolah tanah, banyak dari mereka yang tampil sebagai saudagar tangguh. Pasar atau palapa menjadi pusat pertemuan energi, tempat mereka mengasah kecerdasan dalam bernegosiasi dan berdagang. Kelincahan dalam berniaga ini bahkan telah dikenal luas sejak masa kerajaan, di mana komoditas seperti rempah, emas, dan kain menjadi barang dagangan utama yang membawa nama Minangkabau hingga ke pesisir jauh. Kombinasi antara kemakmuran hasil bumi dan dorongan adat kemudian melahirkan tradisi merantau yang melegenda. Bagi seorang pemuda Minang, pergi meninggalkan kampung halaman bukan hanya tentang mencari penghidupan, tetapi juga sebuah proses pendewasaan. Di tanah rantau, mereka membawa bekal keahlian berdagang dan bertukang, serta semangat untuk mengubah nasib. Inilah yang membuat sosok orang Minang identik dengan etos kerja keras dan kemandirian yang kuat dimanapun mereka berpijak. Dokumentasi masif yang dilakukan Belanda terhadap masyarakat Minangkabau bukan semata lahir dari ketertarikan untuk memotret kehidupan pribumi atau mencatat adat istiadat setempat. Di balik ribuan foto, laporan, peta, dan film yang mereka hasilkan, tersimpan kepentingan kolonial yang sangat strategis. Bagi pemerintah Hindia Belanda, pedalaman Minangkabau adalah wilayah yang bernilai besar, sebuah ladang emas, penghasil kopi, dan berbagai komoditas penting. Untuk menjaga agar hasil bumi itu terus mengalir menuju pasar dunia, mereka merasa perlu memetakan setiap wilayah, mendata nagari-nagari, memahami jalur perdagangan,
hingga mencatat struktur kepemimpinan lokal agar administrasi kolonial dapat berjalan lebih efektif. Namun kepentingan ekonomi bukan satu-satunya alasan. Belanda juga menaruh perhatian mendalam pada masyarakat Minangkabau karena keunikan sosial dan budayanya yang sangat berbeda dari Eropa. Sistem matrilineal yang menempatkan garis keturunan pada pihak ibu, kemegahan rumah gadang sebagai pusat kehidupan kaum, serta kuatnya adat yang hidup berdampingan dengan Islam menjadi dunia yang memancing rasa ingin tahu para etnografer kolonial. Kehidupan sehari-hari, upacara adat, pendidikan, pasar, hingga arsitektur tradisional pun didokumentasikan secara rinci. Semua itu bukan hanya untuk arsip atau kepentingan ilmiah, tetapi juga untuk memahami bagaimana menghadapi dan mengelola masyarakat yang dikenal memiliki kesadaran intelektual dan daya kritis yang tinggi. Setelah Perang Padri, dokumentasi tersebut bahkan memperoleh fungsi politik yang lebih jelas. Arsip-arsip visual dan catatan administratif digunakan sebagai bagian dari narasi pemulihan ketertiban setelah perang, sekaligus sebagai cara menegaskan supremasi kolonial di wilayah Sumatera Barat. Dengan mencatat mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, dan perkembangan pendidikan, Belanda berusaha menunjukkan bahwa kekuasaan mereka membawa keteraturan dan kontrol. Ironisnya, apa yang dahulu dibuat sebagai alat pengawasan dan penaklukan, kini justru menjadi jendela berharga untuk melihat wajah Minangkabau masa lalu. Dari arsip-arsip itu, kita dapat menyaksikan denyut kehidupan sebuah masyarakat yang kaya tradisi, meski banyak di antaranya direkam melalui sudut pandang penguasa kolonial. Karena itu, warisan dokumentasi tersebut tidak hanya penting sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai bahan untuk membaca kembali masa lalu, bukan dari mata penjajah semata, melainkan dari perspektif masyarakat yang pernah mereka coba kuasai. Berikut beberapa rekaman visual sebagai bukti peninggalan dokumentasi kolonial Belanda sebelum Indonesia berdiri, fragmen-fragmen masa lalu yang merekam kehidupan Minangkabau sebagaimana pernah dilihat, dicatat, dan diabadikan lebih dari seabad silam. Sebuah rekaman tahun 1929 menampilkan aktivitas masyarakat Minangkabau di Bukit Tinggi ketika kereta-kereta barang yang ditarik kerbau atau gerobak melintas di jalan-jalan kota dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Di kota pegunungan Sumatera Barat itu, kendaraan sederhana ini menjadi urat nadi pengangkutan. Dengan tenaga kerbau yang kuat dan sabar, barang-barang dipindahkan melalui jalan-jalan menanjak dan berbatu. Saat kerbau dipasang dan dilepas dari gerobak, hewan itu seolah turut membantu pekerjaannya sendiri. Ada keharmonisan antara manusia dan hewan pekerja, sebuah kebiasaan yang lahir dari rutinitas panjang kehidupan sehari-hari. Pada roda-roda gerobak terpasang balok penahan untuk mencegah kendaraan mundur di lereng-lereng curam. Sebuah teknologi sederhana namun cerdas, menyesuaikan diri dengan medan berbukit yang keras di tanah Minangkabau. Inilah polisi tertua di pantai barat Sumatera, seorang veteran yang bahkan menerima penghargaan dari pemerintah kolonial. Wajahnya menyimpan jejak masa panjang pengabdian, saksi hidup berbagai perubahan di negeri ini. Sementara itu, seorang kuli Minangkabau tampak berdiri dengan celana berwarna-warni yang mencolok. Busana itu bukan sekadar pakaian kerja, tetapi juga cerminan budaya lokal yang penuh warna. Di sekitar pasar atas, jam gadang yang masih baru berdiri menjulang,
mengawasi denyut kehidupan yang bergerak di bawahnya. Derap kuda penarik bendi bersahutan dengan riuh para pedagang, sementara warga dengan busana sederhana lalu lalang memenuhi pusat kota. Kawasan ini bukan sekadar lapangan, melainkan nadi perdagangan tempat hasil bumi dari pelosok Minangkabau bertemu. Dalam udara pegunungan yang sejuk, bercampur aroma rempah dan debu jalanan, terekam sepotong kehidupan Bukit Tinggi sebelum perubahan besar sejarah datang menyusul. Kamera juga merekam seorang warga Amerika yang tengah berbincang dengan penduduk pribumi. Sebuah pertemuan singkat yang menggambarkan persentuhan antara dunia luar dan kehidupan lokal di Minangkabau pada masa itu. Pemandangan ini memperlihatkan hubungan sosial khas era kolonial, sering berjarak namun menjadi bagian dari realitas yang membentuk kehidupan pada zamannya. Sebuah masjid indah di Bukit Tinggi tampak berdiri megah, sementara di hadapannya terlihat sebuah surau, pusat pendidikan agama tradisional yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Minangkabau. Di tempat inilah spiritualitas dan pendidikan tumbuh berdampingan, menyatu dalam denyut kehidupan sehari-hari. Rekaman itu juga memperlihatkan orang-orang membasuh kaki sebelum salat, menjalankan wudhu sebagai bentuk penyucian diri sebelum memasuki rumah ibadah. Sebuah ritual yang memadukan kebersihan, lahir dengan ketenangan batin. Di dataran tinggi Minangkabau, kamera tahun 1929 merekam sejumlah lelaki berhadapan di tengah lingkaran penonton, memperagakan silek, warisan bela diri yang menjadi bagian penting kehidupan lelaki Minang. Bagi masyarakat Minangkabau, silek bukan sekadar pertarungan, melainkan perpaduan antara ketangkasan, disiplin, dan filsafat hidup. Dengan kuda-kuda rendah yang kokoh dan gerakan yang terukur, para pesilat bergerak lincah, seolah membaca setiap langkah lawan. Di sekeliling mereka, warga menyaksikan dalam hening, menjadi saksi bagaimana tradisi ini diwariskan turun-temurun dari surau ke surau. Bagi orang Minang, belajar silek adalah bekal kehormatan, perlindungan diri, dan persiapan sebelum merantau. Rekaman ini menjadi bukti hidup tentang martabat dan ketangguhan masyarakat Minangkabau di masa kolonial. Dalam tradisi Minang, penting dibedakan antara silek dan mancak. Silek adalah inti bela diri yang sesungguhnya, digunakan untuk pertahanan diri dan syarat ajaran batin. Sementara, mancak merupakan sisi seni atau bunga silat, menonjolkan keindahan gerak dan kerap dipentaskan dalam pertunjukan adat seperti randai. Seorang yang mahir mancak belum tentu menguasai silek, tetapi seorang pesilek sejati pasti memahami mancak. Dari Bukit Tinggi, kini tiba di Padang Panjang. Di sini tak tampak sebuah stasiun. Bangunan itu telah hancur oleh gempa bumi besar yang baru saja melanda. Sebuah gedung sekolah guru putri di Padang Panjang tampak rusak parah akibat gempa. Dinding-dinding retak dan bangunan yang runtuh menjadi pengingat akan dahsyatnya bencana yang mengguncang wilayah ini. Sementara itu, di Padang berdiri sebuah rumah panggung tua bergaya Eropa. Bangunan kolonial ini menjadi peninggalan arsitektur Eropa yang telah beradaptasi dengan lingkungan tropis Nusantara. Di Padang berdiri monumen Jenderal Michiels. Ia dikenal sebagai gubernur penting pada masa Perang Padri, konflik besar antara tahun 1823 hingga 1837 yang mengubah sejarah Minangkabau. Di muara sungai dekat Padang, kehidupan pesisir bergerak tenang. Air sungai bertemu laut menjadi jalur perdagangan sekaligus pintu masuk menuju pedalaman. Pelabuhan Teluk Bayur pada tahun 1929 yang pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai Emmahaven tampak berselimut cahaya senja yang memukau. Di bawah langit yang meredup keemasan,
kapal-kapal datang dan pergi, mengangkut hasil bumi Sumatera ke berbagai penjuru. Pelabuhan ini pun menjadi denyut nadi perdagangan yang hidup di pesisir Padang. Sementara itu, di pagi hari, Pelabuhan Muaro, Pelabuhan Tua Padang, menyambut fajar dengan suasana yang tenang namun penuh geliat. Bukit Monyet menjulang di latar belakang, melengkapi panorama yang menghadirkan pelabuhan ini sebagai simpul perdagangan sekaligus titik pertemuan beragam budaya yang membentuk wajah kota Padang. Dataran tinggi Minangkabau yang pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai Padang Sjobovenlanden merupakan kawasan pegunungan subur di jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat. Kini kita tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, salah satu pelabuhan batu bara terbesar di Hindia Belanda. Pelabuhan ini menjadi bandar penting, tempat kapal-kapal singgah untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan pelayaran ke samudra luas. Di kawasan dermaga Teluk Bayur, sudut-sudut kota tampak hidup. Gudang-gudang dagang berjajar di sepanjang tepian, sementara perahu-perahu berlabuh silih berganti. Sejak pagi hingga petang, aktivitas perdagangan berlangsung ramai, menjadi denyut utama kehidupan pelabuhan. Seperti di banyak kota pantai di Hindia Belanda, ternyata kehidupan perdagangan di Padang sangat dipengaruhi oleh masyarakat Tionghoa yang rajin dan giat berniaga. Salah satu perayaan terbesar mereka adalah Cap Gomeh, hari puncak perayaan Tahun Baru Imlek. Untuk menghormati hari itu, puluhan gadis kecil yang dihias mewah dengan busana dan pernak-pernik gemerlap diikat pada tandu-tandu tinggi, lalu diarak sepanjang hari dalam prosesi meriah yang memikat perhatian. Di penghujung arak-arakan, di tengah riuh bunyi tambur dan sorak-sorai, tampil sesuatu yang paling sakral bagi masyarakat Tionghoa, Teh Pek Hong. Saat keluar dari kelenteng, tandu suci ini harus terus bergoyang tanpa henti, sebab diam dipercaya membawa kesialan. Sebagai penghormatan bagi Cap Gomeh, pengunjung disuguhi tarian naga Tionghoa, gerak tubuh panjang berwarna-warni yang meliuk lincah mengikuti irama tabuhan, menghadirkan suasana yang penuh daya magis. Setelah kita menikmati perayaan Cap Gomeh, perjalanan berlanjut. Dari jauh tampak Gunung Marapi dan Singgalang menawarkan pesona. Dengan kereta bergigi, kita mendaki menuju dataran tinggi Minangkabau, jantung pegunungan Sumatera Barat, menerobos terowongan dan melintasi jembatan-jembatan tinggi, menyusuri sungai gunung yang liar dan air terjun yang menderu. Kereta melaju cepat menembus lanskap yang memukau. Terowongan Lubang Kalam merupakan salah satu terowongan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1929 sebagai jalur penting penghubung Riau dan Sumatera Barat. Inilah penampakannya pada tahun 1930.
Di sepanjang perjalanan terbentang tepian indah Danau Singkarak, perairan luas yang tenang diapit perbukitan hijau. Lalu tibalah kita di Bukit Tinggi dalam suasana yang berbeda. Kota pegunungan yang bertengger 1000 meter di atas permukaan laut. Bukit Tinggi tahun 1930 yang saat itu masih bernama Fort de Kock adalah potret kota pegunungan yang tertata dan tenang. Kota ini berfungsi sebagai pusat administrasi kolonial sekaligus jantung perdagangan masyarakat Minangkabau di dataran tinggi. Udara sejuk menyelimuti jalanan aspal yang masih bersih dari polusi kendaraan bermotor. Bangunan-bangunan bergaya arsitektur Belanda berdiri kokoh, bersanding dengan rumah-rumah penduduk yang menjaga ciri khas lokal. Di pusat kota, jam gadang yang masih baru berdiri tegak sebagai ikon kemajuan zaman, meski atapnya saat itu masih berbentuk bulat khas Eropa sebelum diubah menjadi bentuk atap rumah gadang. Pasar atas menjadi panggung interaksi sosial yang paling hidup. Di sini, para pedagang menggelar komoditas hasil bumi dengan rapi. Pemandangan manusia di era ini sangat khas. Para perempuan mengenakan kebaya panjang, kain batik, dan selendang yang tersampir anggun di kepala. Sementara kaum pria tampil dengan kombinasi pakaian lokal dan pengaruh barat seperti jas atau peci. Transportasi didominasi oleh bendi yang ditarik kuda, menciptakan bunyi tapak kaki yang ritmis di sepanjang jalan. Bukit Tinggi pada 1930 adalah perpaduan antara ketertiban tata kota kolonial dan kekuatan tradisi Minangkabau yang sedang bersentuhan dengan modernitas awal abad ke-20. Bukit Tinggi berdiri di antara tebing-tebing curam yang mengapit jurang termasyhur Ngarai Sianok yang kala itu disebut Karbowengat. Tak jauh dari sana terbentang pula Lembah Harau, tak kalah termasyhur, sebuah mahakarya kekuatan alam. Dinding-dinding batu menjulang tegak lurus, memanjang berkilometer-kilometer seperti benteng raksasa buatan alam. Di petak-petak sawah di bawahnya, tebing-tebing setinggi langit itu memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan yang hampir tak nyata. Di dataran tinggi inilah kami berada di tengah negeri Minangkabau. Di sela pegunungan, kampung-kampung mereka terbentang laksana surga kecil di bumi.
rumah-rumah Minangkabau adalah salah satu bentuk arsitektur paling anggun di seluruh Nusantara. Setiap bangunannya dihiasi ukiran rumit yang menutupi hampir seluruh bagian rumah. Sebuah karya seni hidup yang menyatu dengan hunian. Dari salah satu rumah tampak sekelompok orang keluar. Sebuah iring-iringan pernikahan mengenakan busana adat yang megah dan memesona. Masyarakat Minangkabau memiliki keunikan yang nyaris tak ditemukan di tempat lain di Hindia. Sistem matriarkat, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu, bukan ayah. Untuk menghormati kedua mempelai, digelar sebuah permainan yang bersemangat, semacam pertarungan menggunakan rotan, di mana para pemain saling berusaha menyabet tubuh lawan yang telanjang. Betapa cepat dan indah gerakan tubuh-tubuh lentur itu, berputar, mengelak, menyerang dalam irama yang nyaris menyerupai tarian. Pertandingan usai, namun bilur-bilur berdarah di tubuh para pemain menunjukkan bahwa permainan ini bukan sekadar hiburan, melainkan ujian keberanian, kehormatan, dan semangat yang dijunjung tinggi. Di penghujung perjalanan ini, rekaman demi rekaman yang tertangkap kamera seolah menjelma menjadi jendela waktu, membuka kembali kehidupan Minangkabau di awal abad ke-20, apa adanya, tanpa polesan. Dari derap pelan gerobak kerbau di jalan berbatu Bukit Tinggi, hingga riuh perdagangan di Pelabuhan Padang, dari sunyi khusyuk surau hingga gemuruh silek di tengah lingkaran penonton, semuanya menyatu dalam satu kisah tentang manusia, tradisi, dan alam yang saling terikat erat. Kita melihat sebuah masyarakat yang hidup dalam keseimbangan antara adat dan perubahan, antara keyakinan dan kehidupan sehari-hari, antara kekuatan alam dan keteguhan manusia yang menghadapinya. Namun, kita juga tahu, dunia yang terekam dalam gambar-gambar ini perlahan telah berubah. Modernitas datang, sejarah bergerak, dan banyak hal yang dahulu akrab kini hanya tinggal jejak. Meski begitu, nilai-nilai yang membentuk Minangkabau tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam adat, dalam ingatan, dalam cara pandang masyarakatnya terhadap dunia. Film ini bukan sekadar dokumentasi masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap perubahan zaman, selalu ada akar yang menjaga jati diri. Dan dari tanah Minangkabau, kita belajar bahwa tradisi bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk terus dibawa melintasi waktu.